Hari ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan TKA Matematika Tingkat Lanjut tahun ajaran 2026-2027 dan materi pada kesempatan kali ini adalah tentang matriks. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama kita baca terlebih dahulu ya. Di koperasi sekolah menjual 3 jenis barang yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Barang-barang tersebut dikemas dalam 3 paket, yaitu paket 1, paket 2, dan paket 3. Banyak barang pada setiap paket dinyatakan dalam matriks berikut. Oke, di sini berarti matriks A ya. Yaitu berisi 1, 2x, 1, 2x, kemudian 0, 1, 1, 2, 0, 1. Gitu. Nah, berarti di sini itu kalau kita tuliskan ini adalah baris untuk buku ya, buku, kemudian pensil dan penghapus. Gitu. Kemudian harga satuan buku, pensil, dan penghapus disajikan dalam bentuk matriks berikut. Nah, berarti ini matriks B-nya, yaitu 4.000, 2.000, dan 2.000. Nah, kalau kita ingin mencari harga paket totalnya, berarti kita gabungkan aja. Berarti matriks A dikali matriks B. Yaitu berarti 1, 2x, kemudian 0, 1, 1, 2, 2, 0, 1. Dan di sininya berarti 4.000, 2.000, dan 2.000 ya. Nah, sudah, tinggal kita hitung. Sama dengan 1 kali 4.000 berarti 4.000. Langsung aja ya teman-teman ya. Kemudian ditambah 2 dikali 2.000, 4.000 juga. Ditambah x dikali 2.000 berarti 2.000x. Berikutnya di baris kedua 0 kali 4.000 0. Ditambah 2.000 ditambah 2.000 ya. Jadi nanti sistem perkaliannya kan baris kolom ya. Gitu. Nah, lagi 2 kali 4.000 8.000 ditambah 0 ditambah 2.000 ya. Nah, sip. Matriksnya sudah dapat. Berarti nanti akan menghasilkan 8.000 ditambah 2.000x ditambah 4.000 ditambah 10.000. Ini adalah perkalian barang dengan harganya, sehingga kita bisa simpulkan ini adalah untuk paket 1 ya. Ini paket 2 dan ini adalah paket 3-nya. Kemudian pertanyaannya adalah harga paket adalah hasil jumlah dari perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan tadi ya. Kemudian diketahui harga paket 1 lebih mahal 2.000 dibandingkan harga paket 3. Berarti paket 1 sama dengan 2.000 ditambah paket 3 ya. Berapakah banyak penghapus yang terdapat dalam paket 1? Berarti kita bisa manfaatkan informasi tentang paket satunya itu 8.000 ditambah 2.000 ya. Ditambah 2.000x itu sama dengan 2.000 ditambah paket 3. Paket 3-nya harganya 10.000. Ya udah, tinggal kita tambahkan. Ini berarti 12.000. Ini berarti 8.000 ditambah 2.000x. Nah, berarti 2.000x sama dengan 12.000 dikurangi 8.000, otomatis 4.000, sehingga nilai x sama dengan 2 teman-teman ya. Berarti jumlah jumlah penghapus pada paket 1 adalah 2. Jawabannya berarti yang B. Gitu. Kita lanjut soal nomor 2. Diketahui M sama dengan 2513 dan M inverse melambangkan inverse dari M. Berapakah nilai PQ yang tepat memenuhi P kali M inverse sama dengan Q dikali 6 kali negatif 10 kali negatif 10, 6 negatif 10, negatif 2, dan 4. Oke, jika M sama dengan
2, 5, 1, dan 3, maka M inverse-nya sama dengan ya 1 per determinan M ya, barangkali lupa teman-teman, dikali dengan A join dari M. Nah, berarti tinggal kita tulis 1 per determinan M itu kali silang ya. 2 dikali 3 dikurangi 5 kali 1. 2 kali 3, 6, dikurangi 5. Karena 5 kali 1. Nah, untuk nilai A join-nya, nilai A join tuh kita hanya tukar diagonal pertama ya, 3 sama 2. Nah, diagonal keduanya kita dikali negatif, berarti negatif 5 sama negatif 1. Gitu. Nah, karena ini nilainya sama dengan 1 per 1 kan 1, maka M inverse-nya ya udah selesai. Jadi nilainya sama dengan 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Gitu. Nah, terus kita coba kaitkan dengan informasi tambahan mengenai P. Berarti diperoleh P dikali M. M-nya ini kan M inverse. Berarti M inverse-nya berarti 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Nah, nilai ini akan sama dengan Q 6, negatif 10, negatif 2, dan 4. Oke. Kalau kita lihat teman-teman, di sini ada kemiripan ya, di mana kalau coba kita keluarkan angka 2 dari yang sebelah kanan ya. Berarti kalau kita keluarkan angka 2 berarti Q kali 2 berarti jadinya 3, negatif 5, negatif 1, dan 4. Jadi 2, sorry. Ya, jadi sama tuh kalau kita lihat. Sehingga bisa disimpulkan berarti nilai P-nya sama dengan 2Q. Ya, tinggal kita cari aja mana yang kira-kira nilai P-nya tuh 2 kali dari Q. Berarti kita bisa cek tuh, kalau P-nya 2, maka Q-nya sama dengan 1. Kalau P-nya 4, otomatis Q-nya sama dengan 2. Kalau P-nya 6, Q-nya sama dengan 3. Ya udah, berarti yang memenuhi ada di poin 1, poin 3, dan poin 5. Ya. Oke, lanjut di soal nomor 3. Matriks A memiliki inverse 2, 3, negatif 1, negatif 4, dan memenuhi 5, 6, A, B sama dengan A, 1, 3, C, 7, negatif 2 untuk suatu bilangan real ABC. Berdasarkan hubungan informasi berikut, hubungan kuantitas P dan Q. Berarti kalau kayak gini kita bisa tuliskan teman-teman bahwa nilai M inverse-nya, maksud saya A inverse-nya sama dengan 2, 3, negatif 1, dan negatif 4. Gitu. Dan kita juga punya informasi bahwa 5, kemudian 6, A dan B itu nilainya sama dengan A dikali dengan 1, 3, C, 7, negatif 2. Nah, untuk mendapatkan hasil yang diminta, coba kita kali A inverse untuk kedua ruas ya, berarti A inverse dikali dengan 56 AB, ini berarti A inverse dikali A, ini 1, 3, C, 7, negatif 2, gitu ya. Nah, kalau kita kalikan A inverse ini kan jadinya 1 ya, atau identitas, jadi sama dengan 1, 3, C, 7, negatif 2. Nah, yang sebelah kanannya kita hitung teman-teman. A inverse-nya kan kita udah punya ya, 2, 3, negatif 1, negatif 4. Kemudian di sebelah kanannya yaitu 5, 6, AB. Nah, kita kalikan seperti biasa perkalian baris kolom. Jadi nanti 2 kali 3, 10 ditambah 3A gitu. Kemudian 2 kali 6, 12, 3 kali B, 3B. Bawahnya negatif 5, negatif 1 kali 5 kan negatif 5 ya. Negatif 5 dikurangi 4A. Negatif 6 dikurangi 4B. Gitu.
sama dengan 1, 3C, dan 7, negatif 2. Kalau dalam matriks itu ada kesamaan tempat ya, jadi kalau tempatnya sama, posisinya sama, berarti secara nilai juga dia sama. Sehingga kalau kita lihat ya, kita bisa klaim bahwa 10 tambah 3A nilainya sama dengan 1. Berarti 10 ditambah 3A sama dengan 1, maka 3A sama dengan 1 kurangi 10, negatif 9, sehingga A-nya negatif 3. Nah, kemudian karena kita butuh B, berarti kita cari B-nya dulu. Untuk mencari B-nya, jangan menghubungkan dengan C, berarti cari yang B-nya doang. Nah, bagian bawah ya, yaitu negatif 6 dikurangin 4B sama dengan negatif 2, sehingga negatif 6 pindah aja langsung ya. Negatif 4B sama dengan negatif 2 tambah 6 ya, berarti 4, B-nya sama dengan negatif 1. Sekarang tinggal nyari yang C. Nyari yang C berarti nggak ada lagi ya selain ini. Jadi kita bisa tuliskan 12 tambah 3B sama dengan 3C. Maka 12 tambah 3 dikali negatif 1 sama dengan 3C. Maka 12 dikurangi 3, 9 ya. Sama dengan 3C, maka C sama dengan 3. Oke, berarti karena nilai P sama dengan A ditambah B tambah C, maka kita hitung aja. Berarti negatif 3 ditambah negatif 1 tambah 3. Maka hasilnya negatif 1 ya. Karena P negatif 1 dan Q-nya sama dengan 0, jelas maka P-nya kurang dari Q. Jawabannya berarti yang B. Sudah teman-teman ya. Sampai situ aman ya. Oke, lanjut nomor 4. Jika A transpose adalah matriks A, pangkatnya adalah A transpose, berarti coba kita buatkan terlebih dahulu informasi mengenai A transpose ya. Jadi kalau saya punya matriks A sama dengan 3, kemudian 2, 0, 5. Nah, kalau A transpose itu artinya kita ubah bentuk baris, yang tadinya baris kita ubah jadi kolom, yang tadinya kolom kita ubah jadi baris. Jadi yang tadinya 32 ke kanan, maka 32-nya ke bawah teman-teman, berarti 32, 0, 5. Nah, gitu. Nah, selain itu kita juga butuh informasi. Kayaknya kita transpose butuh dan butuh inverse ya. Coba kita nyari inverse dari A ya. Kemudian untuk mencari A inverse itu sama kayak tadi ya. 1 per determinan A, 3 kali 5, 15, dikurangi 2 kali 0, 0 ya. Kemudian A join-nya lagi ditukar, berarti 5, 3. Kemudian negatif 2 dan 0. Karena nilainya sama dengan 1 per 15, maka tulis ulang. Kemudian 5, negatif 2, 0, dan 3 teman-teman ya. Nah, terus tinggal kita masukin ke informasi soal bahwa A dikali matriks X sama dengan B ditambah A transpose. Jadi kalau misalnya kita pindahkan nilai A-nya, sama dengan berarti A inverse dikali B ditambah A transpose. Gitu ya. Sehingga kita bisa tulis A inverse itu kita udah punya 1 per 15 dikali 5 negatif 2, 0, dan 3. Kemudian ditambah dengan matriks B. Matriks B-nya ada di soal ya, yaitu negatif 3, negatif 1, negatif 17, dan 0. Ditambah dengan transpose dari A, yaitu 3E 0, 25. Kurung satu lagi. Nah, tinggal kita hitung sebelah sini, kita tulis ulang. Kemudian 5, negatif 2, 0, dan 3 juga tulis ulang. Nah, yang dalamnya kita hitung ya. Negatif 3 tambah 3, 0, negatif 1 tambah 0, negatif 1, negatif 17 tambah 2, negatif 15 ditambah, ini 5 ya, berarti 0 tambah 5. Nah, sip. Nah, setelah ini berarti kita coba mencari determinan dari B tambah A transpose ya. Loh, gimana sih? Iya ya. Berarti kalau kayak gini coba kita ini dulu.
cek nilai X-nya. Berarti nilai X-nya kan yang tertera di pernyataan kedua sama dengan 2 negatif 1. Kemudian, berarti tinggal hitung aja nih teman-teman. Kita hitung aja deh. Berarti ini kan kalau kita kali masuk ya, kalau kita kalikan sebelah kanannya berarti 5 dikali 0, 0, negatif 2 dikali negatif 15, 30. Kemudian 5 kali negatif 1, negatif 5, dikurangi 10. Kemudian di sini 0 kali 0, 3 kali negatif 15, negatif 45. 0 kali negatif 1, 0, 3 kali 5, 15. Oh, betul, ini kelipatan 15 ya, berarti aman. Harusnya sebenarnya. Ini 30, negatif 15, negatif 45, dan 15. Kita lanjutkan, kenapa? Karena informasinya ini nanggung ya, kalau nggak dihitung. 15 kali 1/15 kali 32, ini negatif 1, negatif 3, dan 1 ya. Sehingga nilai X-nya sama dengan 2, negatif 1, negatif 3, dan 1. Berarti pernyataan kedua itu betul. Kemudian kita nyari determinan matriks B tambah A transpose. Oke, berarti pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama. Di pernyataan pertama berarti kita bisa manfaatkan nilai dari determinan B tambah A transpose. B tambah A transpose itu kan yang ini ya. Nih. Ya kan? Salah pencet teman-teman, maaf ya. B ditambah A transpose itu sama dengan 0, 1, negatif 1, negatif 15, dan 15 ya. Berarti kita bisa tuliskan determinannya sama dengan, ya tinggal kita hitung aja ya. Berarti 0 kali 5, 0, dikurangi negatif 15 dikali negatif 1. Maka ini nilainya sama dengan negatif 15 ya. Berarti pernyataan 1 salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, determinan matriks X adalah, berarti karena matriks X-nya kita udah punya, yaitu 2, negatif 1, negatif 3, 1. Maka determinan dari X-nya sama dengan 2 dikali 1 dikurangi negatif 3 dikali negatif 1. Berarti ini 2 dikurangi 3 ya, sama dengan negatif 1. Berarti ini betul. Itu teman-teman ya, emang kalau matriks emang agak banyak ngitung-ngitung kayak gini ya, tapi sejauh yang saya coba nggak ada yang gimana-gimana sih, soalnya masih gampang-gampang. Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matriks A dikurangi B sama dengan C. Coba kita langsung tuliskan aja, matriks A dikurangi matriks B sama dengan C. Sementara matriks A-nya berarti negatif 2X. Kemudian 6, 3. Matriks B-nya kita punya, jangan lupa dikurangi ya, negatif 5, 14, Y sama negatif 2. Sama dengan C. C-nya ada Z, negatif 1, 1, dan 5. Nah, tinggal kita hitung. Ingat ya, kalau penjumlahan sama pengurangan juga harus sesuai dengan tempat. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 5, berarti kita bisa tuliskan negatif 2 tambah 5 ya. Negatif 2 tambah 5 sama dengan Z. Maka dari sini Z-nya sama dengan 3 ya. Gitu. Kemudian kita butuh yang lain ya, selain Z, berarti kita ke X. X dikurangi 14 sama dengan negatif 1. Sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan negatif 1 tambah 14, X-nya sama dengan 13 teman-teman ya. Dan yang terakhir kita butuh Y ya. Yang Y itu kan ada di bawah sini. 6 dikurangi Y sama dengan 1. 6 dikurangi Y sama dengan 1, maka 6 kurangi 1 sama dengan Y. Maka Y-nya sama dengan 5. Sehingga kalau pertanyaannya adalah X tambah Y tambah Z, ya tinggal substitusi aja ya. Yaitu berarti 13 ditambah 5 ditambah 3. Berarti 21 ya. Jawabannya berarti yang B. Itu teman-teman ya, ini juga masih aman sih harusnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 1 di soal pemantapan ya.
F sama dengan 2, 0, 0 setengah. Inverse dari matriks F adalah titik-titik. Oke, ini berarti nyari inverse lagi. Kita tulis dulu F-nya sama dengan 2, 0. Kemudian 0 setengah ya. Sekali lagi ya, kalau misalkan mencari inverse, berarti coba kita tuliskan F. Inverse fungsi F adalah matriks F adalah 1 per determinan F dikali dengan adjoint F-nya. Untuk determinannya berarti kita tinggal kali silang, 2 dikali setengah, 0 kali 0. 2 kali setengah 1, 1 kurangi 0. Nah, untuk adjoint-nya berarti tinggal kita tukar posisinya. Yang diagonal pertama setengah sama 2. Kemudian bagian diagonal keduanya kita kali negatif. Karena angkanya 0 berarti nggak berubah ya. Sehingga hasilnya sama dengan, ya nggak berubah. Jadi setengah, 0, 0, dan 2 ya. Karena ini kan hasilnya adalah 1 ya, yang di sebelah sini ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 2. Oke, di nomor 2 ini, pupuk adalah bahan yang diberikan ke tanah atau tanaman untuk menambah unsur hara seperti nitrogen dan fosfor. Oke, berarti sebenarnya ini kayak sistem persamaan ya. Jadi kalau kita misalkan, berarti misalkan nitrogennya X ya. Misalkan nitrogen itu X, kemudian fosfornya adalah Y. Gitu. Dan kita bisa cari apa ya? Mungkin aja. Ini kayaknya bakalan mencari inverse dari bentuk lainnya, jadi otomatis kita ingat kembali soal ini teman-teman. Kalau saya punya A dikali matriks A dikali matriks B sama dengan B, itu kan matriks X-nya akan sama dengan inverse matriks A dikali dengan B, gitu kan ya. Nah, sebelum itu berarti coba kita bikin dulu persamaannya. Berarti ini kan ini 30 X ya. Kemudian ditambah 15 Y dan akan sama dengan, di sini ada batasnya yaitu pupuk A sebesar 250. Berarti ini sama dengan 250. Satu laginya berarti 40X ditambah 30Y ya. Sama dengan 350. Nah, kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5 ya, berarti ini 6X ditambah 3Y sama dengan 50. Berarti kalau ini kita bagi dengan 10 aja, berarti 4X plus 3Y sama dengan 35 gitu. Sehingga kalau kita bikinkan dia menjadi bentuk matriks, jadinya 6, 3, kemudian 4, 3 dikali dengan variabel X dan Y ya. Sama dengan 50 dan 35. Nah, udah kalau udah kayak gitu berarti tinggal kita kembalikan ke dalam bentuk yang tadi kita tuliskan. Kalau saya tuliskan X, Y, jadinya kan sama dengan inverse dari 6, 3, 4, 3 ya. Ini kita inversekan nanti. Nah, saya tulis kayak gini aja. Ini berarti 50, 35 ya. Seperti biasa, inverse itu pasti 1 per, berarti 1 per determinannya 6 kali 3 dikurangi 4 kali 3. Dikali dengan adjoint-nya, adjoint itu tukar diagonal utama, diagonal berikutnya kali negatif, negatif 3 dan negatif 4. Gitu. Ya, kemudian 50 dan 35. Gitu. Nah, ini 1 per 18 dikurangi 12 ya. Ini berarti 3, kemudian negatif 3, negatif 4 dan 6, tulis ulang aja dulu. Dan 50, 35. Oh, ini nggak minta dihitung, berarti tinggal kita masukin aja teman-teman ya. Ini biar cepat langsung aja deh. Ini 18 kurangi 12 kan 6 ya. Nah, gitu. Berarti sama dengan 3. Berarti per 6 kali 3 berarti setengah. Itu maksudnya.
negatif 3 kali 1/6 negatif setengah, 4/6 berarti negatif 2/3, 6/6 1 ya. Berarti tetap di 50 dan 35. Ini untuk X dan Y-nya. Oke, berarti ada nggak ya? Oh, ada teman-teman. Yang belakangnya 50, 35 aja udah dapat cuma 1 ya. Sisanya betul sih. Oke, jawabannya berarti yang D ya. Oke, sampai situ aman ya teman-teman ya. Lanjut nomor 3. Diketahui matriks berikut adalah transpos A, T adalah transpos dari A. Oh, berarti kayak gini, berarti kita ubah dulu ya matriks transposnya. Yaitu tadi ya, A-nya itu kan 30, kemudian 25. Maka transpos matriks A-nya sama dengan 32, 05 ya. Nah, sip gitu. Baru kita kembalikan ke bentuk soalnya. 2A transpos ditambah B sama dengan C. Tentukan nilai X dikurangi Y katanya. Berarti tinggal kita tulis saja. 2 dikali matriks transpos A yaitu 32, 05. Ditambah B-nya ada di soal ya. X negatif 1, Y 1. Sama dengan si C. C-nya 03. Dan 111. Oke, tinggal kita kalikan, berarti ini 6, 4, 0, 10. Ditambah X dikurangi 1, Y dan 1. Sama dengan 03, 111. Nah, tinggal kita, udah ya, tinggal kita hitung. Berarti 6 plus X, kemudian 3. Ini berarti Y ya, kemudian ini 11. Nah, sip. Sebelah kanan tulis ulang. Jadi kalau kita lihat udah betul ya, 3 sama 11, 3, 11. Sehingga kita bisa dapetin tuh Y-nya sama dengan 1 dan 6 tambah X sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 6. Jadi kalau pertanyaannya adalah X dikurangi Y, ya otomatis negatif 6 kurangi 1. Maka sama dengan negatif 7 ya. Itu jawabannya berarti ada nggak? Ada yang E. Itu teman-teman ya. Teman-teman harus mulai belajar dari sekarang ya. Belajar biar jangan sampai kayak kakak-kakak kelas kalian yang hasil TKA untuk SMA kan jelek-jelek sekali ya. Sementara TKA itu nanti akan jadi pertimbangan di kampus, jadi teman-teman harus mulai belajar dari sekarang. Jadi jangan sampai nunggu nanti ya. Oke, lanjut di soal nomor 4. Oke, nomor 4. Kita lihat matriks K dikali matriks A sama dengan B. Matriks K dikali matriks C sama dengan D. Coba kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu matriks K dikali A sama dengan B. Berarti otomatis matriks K-nya KLMN ya. KLMN. Matriks A-nya 2 dan 0. Sama dengan B. 8, negatif 2. Maka bisa kita tulis K dikali 2 sama dengan 2K. L dikali 0, 0 ya. M dikali 2 berarti 2M. N dikali 0, 0 ya, berarti 2K. 2M sama dengan 8, negatif 2. Oh, ini gampang ya, berarti dapetin 2K sama dengan 8. Maka K sama dengan 4. Kemudian 2K, 2M sama dengan negatif 2. Sehingga M sama dengan negatif 1. Oke. Terus kita cek bagian yang satu laginya, yaitu matriks K. Bentar.
matriks K dikali C dikali matriks C sama dengan D. K-nya masih sama, KLMN sama dengan D-nya tuh 62 ya. Salah. C-nya mana? C-nya 11. Kemudian D-nya 62. Nah, gitu. Ini K-nya kalau mau diganti boleh. Atau nanti aja juga nggak apa-apa sih. Berarti K kali 1 berarti K. L dikali 1 L. M dikali 1 M. N kali 1 N. Nah, gini. Sama dengan 6 dan 2. Dan kita tahu bahwa berarti kita bisa dapatkan ya. K plus L sama dengan 6. Dan K-nya sama dengan 4 ya. Maka L-nya sama dengan 2. Gitu. Terus M ditambah N sama dengan 2, M-nya negatif 1 tambah N sama dengan 2, sehingga nilai N-nya sama dengan 3. Jadi kalau pertanyaannya di pernyataan 1 yaitu ditanyakan tentang nilai K sama dengan 2L, jelas ya, karena K-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 2, berarti ini betul. Kemudian pernyataan kedua yaitu M sama dengan 1. Salah ya, karena M sama dengan negatif 1. Ini salah. Pernyataan ketiga. Nilai N sama dengan 3 kali nilai M. Salah ya, karena nilai N-nya sama dengan 3 dan M-nya sama dengan negatif 1. Salah ya. Kemudian pernyataan keempat. KLMN ditambahkan jadi 8. K tambah L tambah N sama dengan negatif 1. Dari 4 dulu aja biar bagus ya. 4 ditambah 2 dikurang 1 tambah 3. Berarti ini 4, 5, 8 betul ya. Sehingga ini betul. Dan pernyataan keempat, nilai K negatif 2 adalah negatif 6, 5. Berarti di 5 ini K itu matriks K ya maksudnya. Negatif 2, 1 ya. Matriks K-nya itu KLMN kan. Nah, K-nya tinggal masukin aja. 4, 2, negatif 1, dan 3. Kita kalikan dengan negatif 2, 1. Jadi kita bisa dapatkan negatif 8 plus 2, 2 ditambah 3 ya. Berarti negatif 6 dan 5. Kayaknya betul. Negatif 6 dan 5. Nah, sip, betul berarti ya. Jadi yang betul ada di poin 1, 4, dan 5 untuk nomor 4. Gitu teman-teman ya. Nomor 5. B transpos adalah B pangkatnya adalah transpos dari B. Oke. Berarti coba kita tuliskan dulu B transposnya berarti sama dengan ini berarti Y5. Ini kenapa ya angka 5 saya itu jelek banget, susah bikinnya. Kemudian ini berarti kebalik teman-teman. Oh iya bener ya, transpos ya. Ini berarti negatif 3 dan Z ya. Oke, berarti kita langsung saja ke bentuknya yaitu A ditambah B transpos sama dengan dikurangi C sama dengan 0, 4, kemudian negatif 3 dan negatif 5. Bagus tuh angka 5 saya. Oke, tinggal kita substitusi. A-nya kita punya dari soal yaitu 3, kemudian W, X negatif 1, transpos dari matriks B-nya yaitu Y, 5, negatif 3 dan Z, dikurangi C, C-nya yaitu 5, 5 dan 10, dan sama dengan 0, 4, negatif 3 dan negatif 5 ya. Gitu. Nah, dari sini tinggal kita hitung aja ya. Berarti 3 tambah Y, 3 tambah Y dikurangi 5, kemudian W ditambah 5 dikurang 5 ya, X dikurangi 3,
dikurangi 5, negatif 1 tambah Z dikurangi 10, itu kali ya. Nah, ini nilainya akan sama dengan 0, 4, negatif 3, dan negatif 5. Kita bisa hitung ya, berarti Y dikurangi 2, ini berarti X dikurangi 8, yang ini berarti W doang, yang ini berarti Z min 11 ya. Nah, nanti kita bisa manfaatkan kesamaan matriks lagi, berarti ini 0, negatif 3, 4, dan negatif 5. Sip, tinggal kita sesuaikan posisinya aja. Yang pertama ada Y dikurangi Z sama kurangi Z. Y kurangi 2. Y kurangi 2 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2. Berikutnya ada X dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan 5. Kemudian apa lagi ya? Yang W. W sama dengan 4. Terus ada Z min 11. Z min 11 sama dengan negatif 5, maka Z-nya 6. Oke, berarti dari sini kita bisa langsung ke pernyataan terakhir aja ya. W ditambah X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 4 tambah 5 ditambah 2 ditambah 6. Berarti 11, 17 ya. Itu pernyataan 3 benar. Kemudian nilai X dan 5, X dan Y adalah 56. X-nya 5, X-nya 5, Y-nya 2, berarti ini salah. Terus, apa lagi? Semua bernilai positif. Betul ya, semua bernilai positif, berarti ini benar. Sehingga jawabannya adalah benar, salah, benar. Oke, lanjut nomor 6. Banyaknya siswa laki-laki di sebuah kelas adalah 2/5 siswa perempuan ya. Dan jika 12 orang siswa perempuan meninggalkan kelas itu, maka banyaknya siswa perempuan dan laki-laki menjadi sama. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan jumlah banyak laki-laki dan perempuan, maka matriks yang tepat adalah oke. Berarti X-nya laki-laki, Y-nya perempuan. Oke, berarti kita bisa tuliskan nomor 6 ini mulai dari bahwa X sama dengan 2/5 dari Y. Itu kan informasi pertamanya. Sehingga kalau kita kali silang berarti 5X sama dengan 2Y. Atau sama dengan 5X dikurangi 2Y sama dengan 0 gitu ya. Boleh ya kalau saya tulis kayak gitu ya. Nah, terus pernyataan berikutnya, jika X si perempuannya hilang 12, maka nilainya akan sama, berarti X sama dengan Y dikurangi 12 kan. Atau sama aja kita tuliskan X dikurangi Y sama dengan negatif 12 gitu. Dari sini berarti kita bisa mendapatkan sebuah persamaan ya. Atau kalau kita mau dibikin matriks, jadi nanti 5 negatif 2, 1 negatif 1 gitu. Nanti dikali dengan X dan Y. Maka akan sama dengan 0 negatif 12. Nah gitu ya. Dan perlu kita ingat kembali soal atau tentang bentuk inilah, bahwa kalau saya punya A dikali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari atas, berarti nanti kalau kita pengen tulis XY berarti nanti sama dengan inverse dari matriks yang sebelah kiri ya, pindah ke kanan. Gini, diinverskan dikali dengan B-nya di 0 negatif 12. Itu tinggal nyari determinannya dulu. Berarti 1 per negatif 1 kali 5 negatif 5 dikurangi negatif 2 kali 1 ya. Terus kita harus tuliskan juga adjoinnya. Maka bisa kita tuliskan adjoin dari si bentuk ini sehingga matriks ini, sehingga kita tukar posisi diagonal utamanya kemudian kali negatif untuk diagonal berikutnya gitu ya.
Nah, sip. Ini 0, negatif 12. Oke, berarti tinggal kita hitung. Ini berarti 1 per negatif 5 ditambah 2 ya. Berarti ini negatif 3. Dan kita bisa tulis ulang sebelah sininya 2, negatif 1, dan 5. Sebelah kanannya di 0, negatif 12. Nah, sepertiganya kita kalikan dengan yang kanan aja ya. Sehingga kita bisa dapatkan sebelah kirinya tetap di negatif 1, 2, dan negatif 1, 5. Sebelah kanannya kali sepertiga. 0 kali sepertiga itu kan 0. Negatif 12 kali negatif sepertiga, berarti ini 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E ya. Ini persis dengan apa yang tadi kita coba. Oke, itu. Gimana teman-teman? Sampai situ ada pertanyaan atau masih aman-aman saja? Silakan ya, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanya. Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaannya. Oke, lanjut. Nomor 7. Matriks A dan B kemudian memenuhi AC sama dengan B. Determinan matriks C sama dengan. Oke, berarti kita bisa langsung tuliskan saja ya. AC sama dengan B. Gitu. Otomatis kalau kayak gini berarti kita butuh, karena kita butuh C-nya aja, berarti tinggal pindah aja. C sama dengan A inverse dikali B ya. Maka kita bisa tuliskan sama dengan C-nya itu kita cari aja inverse dari matriks A-nya. Matriks A-nya kita bisa tuliskan, A-nya itu kan sama dengan 1, 2, 1, 3. Nah, kemudian untuk inverse matriksnya berarti sama dengan 1 per 1 kali 3, 3 dikurangi 2. Ini berarti adjoint dari A-nya sama dengan 3, 1, negatif 2, negatif 1. Gitu ya. Sehingga karena ini kan hasilnya 1 juga, jadi nggak berubah nih teman-teman. Nilai A inverse-nya akan sama dengan 3, negatif 2, negatif 1, dan 1. Gitu. Nah, berarti tinggal kita tulis saja. Di sini berarti kita tuliskan 3, negatif 2, negatif 1, dan 1. Dan matriks B-nya ada di 4, 1, 1, 3. Nah, tinggal kita hitung. 3 kali 4, 12 dikurangi 2 ya. Kemudian 3 kali 1, 3 dikurangi 2 juga. Negatif 4 ditambah 1, negatif 1 tambah 3. Oke, berarti kita bisa dapatkan, berarti ini 10, 1, negatif 3, dan 2 ya. Ini adalah nilai C-nya. Yang ditanyakan nilai determinan C-nya, maka determinan C sama dengan ya 10 kali 2 dikurangi negatif 3 kali 1 ya. Sama dengan 23. Bener nggak? Kok 23 sih? Wait, ada yang salah nggak? Oh, ada yang salah teman-teman. Ini harusnya ada yang salah di sini. Harusnya ini negatif 6 ya. Nah, karena negatif 6 berarti sini negatif 3. Jadi nanti negatif 3 kali negatif 3 ya. Nah, berarti 20 dikurangi 9. 20 kurangi 9 ada ya 11. Jawabannya berarti yang B. Gitu teman-teman ya. Hati ya, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang saya lakukan kayak gini tuh. Ini buang-buang waktu, jadi kalian harus lebih hati-hati. Gitu. Nomor 8. Di nomor 8 kita punya A dikali B sama dengan C. Langsung aja kita A dikali B sama dengan C, maka kita tulis matriks A-nya 1, 2, 3, 4. Matriks B-nya berisi A kecil, 3, negatif 2, dan B. Sama dengan C, yaitu negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 3. Kita kalikan, 1 kali A, 2 kali negatif 2, 4. Kemudian di sini berarti 3 plus 6, 2B, maaf. Terus 3A dikurangi 8, 9 ditambah 4B ya.
sama dengan negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 3. Terus kita bisa dapatkan dari sini, berarti kita bisa langsung klaim saja, ini kan sama ya. Berarti A dikurangi 4 sama dengan negatif 2, maka A sama dengan 2 ya. Karena kita butuh B, berarti kita cari aja yang B, mau yang gampang aja, yang atas ya. Berarti 3 plus 2B sama dengan negatif 3, maka 2B sama dengan negatif 6, maka B sama dengan negatif 3. Jadi kalau pertanyaannya adalah A ditambah B, ya otomatis 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 ya. Jawabannya berarti yang C. Gitu teman-teman ya. Itu soal nomor 8, masih gampang juga sih harusnya ya. Kita pindah ke kanan aja biar muat. Oke, 9 juga harusnya masih oke. Coba kita coba dulu ya. 9. Nomor 9 katanya matriks A dikali matriks B sama dengan 10 A 14B. Nah, tinggal tulis, berarti di sininya A1B2 dikali dengan A1 10 sama dengan 10A 14B. Gitu. Jadinya A kuadrat ditambah 1, kemudian A tambah 0, kemudian di sini berarti AB tambah 2 dan B ya. Ya, gitu betul. Nah, sama dengan 10 A B 14. Ini kan sama ya sebelah sini ya. Berarti udah aman. Karena pertanyaannya adalah nari AB dan kita punya AB plus 2, kita ambil dari situ aja. Berarti AB plus 2 sama dengan 14, maka AB-nya sama dengan 12. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Nomor 10. Determinan AB sama dengan determinan 2C. Kita manfaatkan sifat aja sih sebetulnya ya. Berarti determinan AB sama dengan determinan 2C. Nah, untuk determinan AB-nya kita bisa pisah ya, dari determinan A dikali dengan determinan B. Nah, kalau dia bentuknya, determinannya dalam bentuk ada konstantanya, maka kita bisa tuliskan depannya 2 pangkat ordo. Ordonya kebetulan ini 2 kali 2, berarti 2 pangkat 2 dikali determinan C. Gitu ya sifatnya ya. Kemudian kita tinggal kalikan atau cari determinan A, yaitu 3 kali 2, 6 dikurangi 4 ya. Berarti 6 dikurangi 4 dikali determinan C-nya, determinan B-nya sama dengan 6. 3 kali 2 kan 6 dikurangi 2 kali P. Gitu. Sama dengan 4, determinan C-nya sama ya, 1 kali Q dikurangi 1 kali 2. 1 kali Q ya Q dikurangi 2 ya. Oke, berarti ini sama dengan 2 dikali 6 min 2P sama dengan, kita tinggal hitung aja deh, 4Q min 8. Ini berarti 12 min 4P. Berarti ini 4Q min 8. Kita pindah ruas, berarti 4P plus 4Q sama dengan 20. Maka P tambah Q-nya bagi 4. 20 bagi 4, 5 ya. Berarti P plus Q-nya 5. Jawabannya yang B. Gitu teman-teman ya. Ternyata ini gampang kalau kita paham konsep tentang sifat-sifat determinan ya. Hati-hati ya. Kalau kalian nggak paham atau nggak hafal sifat determinannya, nanti agak repot, agak lama nanti. Nomor 11. Di nomor 11 ini kita ingin mencari matriks A ya. Jadi coba dulu deh kita bedah aja dari soal yang ada ya. Yaitu matriks X1 kemudian dikali dengan A
dikali dengan X1 juga. Ini sama dengan X kuadrat min 5X plus 8 ya. Nah, si matriks A-nya itu kan berarti dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ordo 2 kali 2, maka kita bisa tuliskan ini X1-nya tulis ulang. Nah, A-nya tuh kita bisa bikinkan A, B, C, D gitu aja ya. Nah, ini berarti X1 sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Terus kita bisa kalikan, berarti X dikali A berarti AX plus plus C, sorry. Di sini, kalau di sini berarti BX plus D ya. Nah, ini matriks dikali matriks X1 sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Kita kalikan lagi, berarti kita bisa dapatkan AX kuadrat plus CX, sorry. Kemudian BX, kemudian berarti BX plus D ya. Nah, kita sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Dari sini, ini bisa sini, sorry, digabungin ya, karena ini udah dalam bentuk satu ordo. Ini berarti BX plus D. Nah, gitu, berarti nanti kita bisa ambil kesamaannya. Berarti di sini AX kuadrat sama dengan X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian kita bisa dapatkan B ditambah C sama dengan negatif 5. Ini biarin dulu aja. Yang berikutnya D sama dengan 8 ya. Nah, dari sini kalau kita lihat urutan dari si matriks A, itu kan A, B, C, D ya. Berarti ini A, B, C, D. Sehingga kita bisa dapatkan nih. Berarti di sini 1, sini 8. Nah, B sama C-nya kan nggak tahu nih teman-teman ya. Caranya tinggal kita cek aja di opsi. Yang betul kan di sini cuman ada opsi yang D sama E ya, yang mungkin untuk bisa dijawab. Karena ada 1 dan 8. Cuman B tambah C-nya harus negatif 5. Cek aja, ini berarti negatif 8 tambah 3, negatif 5. 8 tambah negatif 3, ya 5. Berarti jawabannya yang D ya. Gitu teman-teman ya. Cara ngeceknya gitu aja. Di soal terakhir 12. Diketahui matriks AB inverse sama dengan X1 X plus 2 1 3 dan bentuknya seperti ini ya. Oke, berarti coba kita apain dulu ya. Tulis dulu aja kali ya. Karena kita butuh determinannya, ini tulis dulu. Yaitu X plus 2. Ini soal susah, taruh di belakang ya. Pengennya cepet malah jadi lama. Gak apa-apa deh. Ini berarti kita tinggal cari determinannya. Determinan AB inverse-nya berarti sama dengan X dikali 3, jadi 3X dikurangi X plus 2 ya. Berarti ini sama dengan 2X min 2. Nah, determinan A, B inverse-nya bisa kita pecah ya. Jadi 1 per determinan A dikali dengan 1 per determinan B. Gitu. Dan kita punya determinan B-nya sama dengan negatif 1 per 10. Berarti 1 per determinan A dikali dengan 1 per negatif 1 per 10. Sama dengan 2X min 2. Atau kita bisa tuliskan 1 per determinan A. Ini berarti sama aja negatif 10 per 1 ya. Atau sama jangan negatif 10 lah ya. Kali negatif 10 sama dengan 2X min 2. Karena kita butuh nilai determinan A-nya, berarti kita tulis dulu determinan 1 per determinan A-nya. Atau kali silang boleh. Jadi determinan A-nya sama dengan negatif 10 dibagi 2X min 2 ya. Nah, ini simpen dulu aja. Terus kita kan punya informasi lain bahwa matriks A dikali matriks A inverse ditambah identitas sama dengan
3, 3, negatif 1, dan negatif 1. Sehingga kita bisa tuliskan, ini berarti A dikali A inverse sama dengan identitas. Ditambah ini A ya, sama dengan bentuknya berarti tetap ya, 3, 3, negatif 1, negatif 1. Jadi nilai A-nya sama dengan 3, 3, negatif 1, negatif 1 dikurangi identitas ya, matrik identitas. Dan kita tahu matrik identitas itu yaitu isinya kan 1001 ya. Ini 3, 3, negatif 1, negatif 1. Ini berarti matrik identitasnya sama dengan 1001. Oke, tinggal kita kurangin. 3 kurangi 1, 2. Ini berarti 3, negatif 1, negatif 2. Nah, sip. Kalau sudah, kita cari determinannya. Berarti determinan A yang kita dapat dari sini berarti negatif 2 kali 2, 4. Dikurangi negatif 3 ya. Atau sama dengan negatif 1. Oke, berarti determinan A-nya sama dengan negatif 1. Dan kita punya determinan A juga nilainya sama dengan segini. Berarti ini sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 10 dibagi 2x min 2. Jadi kalau kita kali silang berarti 2 pindah ruas, tukeran, berarti 2x min 2 sama dengan negatif 10 bagi negatif 1. Berarti 2x min 2 sama dengan 10, berarti 2x sama dengan 10 tambah 2, 12. X-nya berarti sama dengan 6, teman-teman ya. Oke, dah selesai, berarti X sama dengan 6. Jawabannya ada yang D. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Dan jika dirasa bermanfaat, tolong bantu like dan subscribe-nya. Kalau ada yang perlu di-share, silahkan boleh di-share ke teman-teman, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Oke, kalau dirasa itu cukup buat kalian, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!